Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin sama KM-nya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum ibu masuk ke pembelajaran, di sini ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Nah, hari ini apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Oh, siapa lagi? Kenapa gak hadir? Sakit. Oh, mudah-mudahan yang gak hadir hari ini, terutama yang sakit, mudah-mudahan disehatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu profil pelajar Pancasila. Diikuti ya semuanya. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Barusan kita sudah menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Sekarang ibu ingin bertanya. Nah, ada yang masih ingat gak minggu kemarin kita belajar apa coba? Betul ya, minggu kemarin kita belajar mengenai simbol-simbol Pancasila. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pengamalan simbol-simbol Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama itu mengaitkan nilai sila Pancasila dengan simbol negara kita, yaitu Pancasila. Terus yang kedua itu siswa mampu memilih nilai sila-sila Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, sebelum itu ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Coba perhatikan gambar apa ini? Oke, apalagi ada yang bisa menjawab? Gambar apa ini? Betul ya, ini gambar dua orang siswa yang salah satunya mengalami kecelakaan dari sepeda atau terjatuh dari sepeda ya. Nah, ibu ingin bertanya, apa yang akan kalian lakukan jika melihat teman kalian terjatuh dari sepeda? Nah, betul ya, kita harus saling membantu teman yang memang lagi kesusahan atau membutuhkan pertolongan kita. Nah, di sini ibu mempunyai salah satu video. Nah, kalian amati video tersebut dengan baik ya. Semua murid langsung duduk di tempatnya masing-masing. Bunita pun mulai menyapa murid kelas 3. Bunita meminta maaf atas keterlambatannya karena ada rapat guru yang mendadak. Bunita pun memberitahu hasil rapat tersebut. Jadi anak-anak, besok kita akan memilih ketua kelas baru. Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik. Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba, di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Murid-murid pun terdiam. Bagus mengacungkan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid menoleh ke arah Bagus. Menyusul kemudian, Andre mengacungkan tangannya juga. Saya bukan mau. Ujar Andre dengan mulut masih tersisa bakpao. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Kalian berdua boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Melihat 2 calon ketua tersebut, Nabila bingung, teman dan kocak, dan pintar. Kenapa Bila? Kamu bingung ya? Mana bergegas untuk berdiri, kan sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang serem, kertas kecil, kotak. Membacakan nama angka ungkapan itu. Bagus, sudah ada. Saya kata. Terima kasih, Bu. Ucap Bagus. Sekarang, silakan. Bagus terdiam dan berpikir. Teman-teman, bagaimana kalau Andre jadi wakilnya? Setuju. Terlihat terlihat ketua kelas ini berjalan dengan baik. Nah, barusan kalian sudah mengamati mengenai video pembelajaran yang ibu tayangkan. Nah, selanjutnya ibu ingin bertanya kepada kalian. Tadi di dalam video ada kegiatan apa saja? Coba ada yang bisa menjawab? Betul ya, tadi di dalam video tersebut ada kegiatan pemilihan ketua kelas. Nah, menurut kalian pemilihan ketua kelas ini sesuai dengan simbol sila yang keberapa? Coba ada yang tahu tidak? Betul ya, simbol keempat, yaitu apa coba? Simbol keempat Pancasila. Betul ya. Nah, tadi di dalam video tersebut itu ada kegiatan pemilihan ketua kelas. Nah, selanjutnya ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 4 orang ya. Nah, di sini ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan bersama teman kelompoknya masing-masing. Namun sebelum itu, ibu akan membacakan terlebih dahulu untuk petunjuk pengerjaan LKPD ini. Yang pertama itu, bacalah LKPD dengan benar. Yang kedua, tuliskan nama kelompok dan kelasnya. Yang ketiga, diskusikan dan kerjakan LKPD dengan kelompokmu ya. Yang keempat, tulis jawabanmu dan presentasikan di depan kelas, kelas dan teman-temanmu. Ibu akan membagikan terlebih dahulu ya LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, dan ini untuk kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini untuk kelompok 4 ya. Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian dan boleh membaca atau melihat dari bahan bacaan yang sudah ibu berikan. Nah, agar mempermudah kalian dalam mengerjakan LKPD, di sini ibu akan menayangkan salah satu video. Disimak ya. Bagus asik membuat dan bisa dipercayakan. Siapa yang baiknya? Andre adalah sahabatnya yang baik dan pintar. Melihat Nabila bingung, Kristina berkata, kenapa Bil? Oke, untuk videonya sudah selesai. Nah, di sini juga ibu ada games agar mempermudah kalian dalam mengisi LKPD. Untuk nama gamesnya, ayo tebak aku ya. Boleh untuk kelompok pertama, maju ke depan. Oke, untuk kelompok pertama, mau nomor berapa? Dari 1 sampai 4? 2, oke 2 ya. Kita coba bukan nomor 2. Coba baca.
Pengamalan sila keberapa Kak aku? Coba dilihat terlebih dahulu untuk gambarnya. Ini sesuai dengan pengamalan sila Pancasila keberapa? Coba. Ke-1, coba ya ke-1. Benar. Itu ya, ini merupakan salah satu contoh gambar dari pengamalan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kelompok 2, mau nomor berapa? Yang bersisa tinggal nomor 1, 3, dan 4. Mau nomor 1? Nomor 1, oke. Untuk pertanyaan nomor 1, pengamalan sila keberapa Kak aku? Coba perhatikan untuk gambarnya, ini merupakan pengamalan sila keberapa? Coba. Ke-1, kita coba ya ke-1. Oh, ternyata salah. Ini merupakan pengamalan sila yang ketiga ya. Kita harus saling bantu sesama teman. Untuk kelompok 3, mau nomor berapa? Nomor 3, oke. Nomor 3 ya. Kita klik. Pengamalan sila keberapa aku? Coba perhatikan gambarnya untuk pengamalan sila keberapa ini yang cocok dengan gambar ini. Yang keempat, oke, ini apa? Kita coba cek betul apa tidak. Betul ya, ini merupakan pengamalan sila Pancasila yang keempat, yaitu musyawarah. Untuk kelompok 4 tersisa nomor 4 ya. Coba diperhatikan. Pengamalan sila keberapa ini? Yang ketiga. Betul ya, ini pengamalan sila yang ketiga karena kita harus bergotong royong atau bekerjasama dalam membersihkan kelas. Oke, barusan Ibu telah menjelaskan mengenai video pembelajaran, terus untuk games yang bisa membantu kalian dalam mengerjakan LKPD. Nah, sekarang kalian kerjakan dengan teman sekelompok kalian, lalu tuliskan jawabannya di kertas yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Jika ada yang masih belum mengerti atau belum paham mengenai pengerjaan LKPD, boleh ditanyakan terlebih dahulu kepada Ibu dan boleh didiskusikan langsung bersama kelompok kalian ya. Dicoba terlebih dahulu. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Kelompok 1, apakah sudah selesai? Sudah. Kelompok 2, 3, 4, apakah sudah juga? Sudah, oke. Nah, kalau sudah mengerjakan LKPD-nya, kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan teman kalian. Tapi sebelum itu, Ibu akan mengajak kalian ice breaking terlebih dahulu agar semangat kalian tetap ada ya. Nah, di sini ada ice breaking tepuk Pancasila. Diikuti ya. Tepuk Pancasila. Bintang, rantai, bola rantai, pedang kertas. Selanjutnya, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama teman kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1, maju ke depan ya. Tepuk tangan buat kelompok 1 karena sudah mempresentasikan. Selanjutnya untuk kelompok 2, Ibu persilakan untuk ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tepuk tangan juga buat kelompok 2. Untuk selanjutnya kelompok 3, Ibu persilakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Wah, hebat ya. Nah, yang terakhir ada kelompok 4. Kelompok 4, Ibu persilakan untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, untuk presentasi dari setiap kelompoknya sudah selesai dilaksanakan ya. Untuk selanjutnya, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita belajar mengenai penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan di lingkungan sekolah ya. Ada beberapa penerapan sila Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama itu tadi ada pemilihan ketua kelas, bermusyawarah, terus menolong sesama, dan bekerja sama dalam membersihkan kelas ya. Nah, setelah ini kalian jangan lupa untuk membaca-baca lagi mengenai materi yang hari ini Ibu ajarkan mengenai penerapan 5 simbol Pancasila di lingkungan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdasarkan modul ajar yang saya buat, di sini juga ada penilaian atau asesmen yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, aspek pengetahuan atau kognitif. Bentuk jenis penilaiannya tes, dan bentuk penilaiannya pilihan ganda dan uraian. Yang kedua, ada aspek keterampilan. Jenis penilaiannya non tes, bentuk penilaiannya lembar uji kerja. Dan yang ketiga ada aspek sikap. Jenis penilaian non tes, bentuk penilaian lembar observasi. Nah, di sini juga ada kisi-kisi soal atau instrumen penilaian pengetahuan. Ada capaian pembelajaran, terus tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajarannya yaitu mengaitkan nilai sila Pancasila dengan simbol lambang negara Garuda Pancasila. Di sini untuk soalnya siswa disuruh untuk menganalisis sebuah gambar mengenai pengamalan sila Pancasila. Untuk bentuk soalnya yaitu pilihan ganda, dan yang kedua itu untuk tujuannya masih sama, mengaitkan nilai sila Pancasila dengan simbol lambang negara Garuda Pancasila. Bentuk uraian. Terus untuk tujuan yang kedua yaitu memilih nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, untuk bentuk soalnya merupakan pilihan ganda. Di sini terdapat sebuah pertanyaan dan di siswa memilih salah satu gambar yang memang termasuk ke dalam pengamalan sila Pancasila. Selanjutnya ada lampiran instrumen penilaian pengetahuan. Dan ada juga untuk kunci jawabannya. Nah, di sini ada pedoman perskoran uraian. Nah, di mana skornya itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, untuk skor 4 apabila peserta didik menjawab soal dengan lengkap, benar, dan tepat. Untuk skor 3 apabila peserta didik menjawab soal dengan cukup lengkap. Untuk skor 2 apabila peserta didik menjawab soalnya namun kurang lengkap. Nah, untuk skor 1 apabila peserta didik menjawab soal namun jawaban tidak relevan dengan soal yang diberikan. Nah, di sini juga ada rumus untuk memperoleh nilai. Nilai sama dengan skor yang diperoleh siswa per skor maksimum dikali 100. Nah, di sini ada daftar nilai siswa di mana nanti jika sudah dilakukan penilaian maka nilai atau skor yang didapat siswa akan dimasukkan ke tabel ini. Selanjutnya ada lampiran penilaian keterampilan. Adapun tujuannya yaitu melalui diskusi kelompok peserta didik mampu membuat poster pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah dengan menarik. Nah, untuk penilaian keterampilannya di sini ada tulisan, gambar. Untuk rubrik pedoman perskorannya yang terdiri dari 2 aspek. Yang pertama ada tulisan, terus yang kedua gambar.
Nah, untuk tulisan skor 4-nya sangat rapi, singkat, padat, jelas, dan bermakna. Untuk skor 3 cukup rapi, kurang singkat, makna kurang jelas. Untuk skor 2 kurang rapi, kurang singkat, tidak bermakna. Dan untuk skor 1 tidak disertai tulisan. Untuk aspek gambarnya, untuk skor 4 sangat sesuai dengan tema, rapi, bersih, dan menarik. Untuk skor 3 sesuai dengan tema, rapi, bersih, tetapi tidak menarik. Untuk skor 2-nya yaitu kurang sesuai dengan tema dan tidak rapi. Dan untuk skor 4 tidak disertai gambar. Untuk rumusnya, nilai sama dengan skor yang diperoleh siswa per skor maksimum dikali 100. Nah, di sini juga ada daftar nilai siswa. Selanjutnya ada penilaian sikap. Untuk tujuan pembelajarannya melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memilih nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah dengan tepat. Penilaian sikap. Nah, yang pertama itu ada memperhatikan, partisipasi, sikap, santun, dan saling menghargai. Nah, untuk rubrik pedoman penskorannya, yang pertama memperhatikan. Untuk skor 4 selalu memperhatikan teman yang sedang berbicara. Untuk skor 3-nya memperhatikan teman yang sedang berbicara, namun sekali-kali perlu diingatkan. Untuk skor 2 masih perlu diingatkan untuk memperhatikan teman yang sedang berbicara. Nah, untuk skor yang 1 sering diingatkan untuk mendengarkan teman yang sedang berbicara namun tidak mengindahkan. Nah, untuk aspek yang kedua yaitu partisipasi. Skor 4 isi pembicaraan menginspirasi teman, selalu mendukung dan memimpin teman lainnya saat diskusi. Skor 3 berbicara dan menerangkan secara rinci, merespon sesuai dengan topik. Skor 2 berbicara dan menerangkan secara rinci namun terkadang merespon kurang sesuai dengan topik. Ya skor 1-nya jangan berbicara selama proses diskusi berlangsung. Nah, untuk aspek yang terakhir yaitu sikap santun dan saling menghargai. Skor 4 menunjukkan sikap santun dan saling menghargai dengan teman secara konsisten. Skor 3 menunjukkan sikap santun dan saling menghargai dengan semua teman namun belum konsisten. Skor 2 menunjukkan sikap santun dan saling menghargai hanya dengan beberapa teman. Skor 1 perlu dimotivasi untuk bersikap santun dan saling menghargai dengan semua teman. Nah, di sini juga ada rumus untuk memperoleh nilai sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimum dikali 100. Nah, di sini juga ada daftar nilai siswa, di mana di sini juga ada keterangan siswa yang lulus ataupun belum lulus.